Klausula umum, ketentuan misalkan domisili. Para pihak dengan ini sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya misalkan. Klausula ketentuan umum ini pengaturan tentang penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan penyelesaian sengketa antara dua hal yang terpenting, pertama, forum untuk menyelesaikan sengketa, choice of forum. Dua, hukum yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa. Tiga, kedua hal ini dapat dipilih oleh para pihak sesuai prinsip kebebasan berkontrak. Apa itu choice of forum? Choice of forum adalah pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka apabila muncul. Para pihak mempunyai opsi sebagai berikut. Penyelesaian secara musyawarah mufakat atau penyelesaian melalui forum peradilan. Forum peradilan berarti apa? Litigasi, berarti pihak ketiga yang menentukan apa yang adil untuk para pihak. Forum peradilan ini bisa litigasi dan non litigasi ya, melalui jalur peradilan maupun non peradilan. Non peradilan bisa melalui wasit, arbitrase atau mediator ataupun konsolidator dan lain-lain. Apa itu choice of forum? Penyelesaian secara musyawarah mufakat yang dikenal dengan alternative dispute resolution. Dua, penyelesaian itu didasarkan pada kesepakatan para pihak. Tiga, apabila pihak ketiga turut serta, maka pihak ketiga hanya membantu. Pihak ketiga hanya membantu, nggih. Kecuali arbitrase, bahwa hakim itu wasit, bukan hakim wasit kalau arbitrase itu yang memutuskan. Kalau pihak kita hanya membantu, misalkan mediator, konsolidator ya, hanya memberi pendapat. Dan bentuk negosiasi tanpa pihak ketiga bisa mediasi dan konsiliasi. Penyelesaian melalui forum peradilan dapat berupa yang harus dipilih oleh para pihak pengadilan luar negeri dan pengadilan dalam negeri. Ada arbitrasi, yaitu ada ad hoc, ada permanen luar negeri dan dalam negeri ya. Perlu diperhatikan apabila penyelesaian sengketa dilakukan di luar negeri, mengingat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Ya, misalkan pedagang internasional ya mungkin di Swiss atau di Singapura misalnya. Yang berikutnya, sementara untuk putusan arbitrase luar negeri, pengadilan Indonesia dapat mengakui dan mengeksekusinya. Berikutnya, Indonesia adalah peserta Convention on Recognition and Enforcement of Forest Habitat Awards di The New York di New York Convention 1958. Klausula ketentuan umum yaitu penyelesaian perselisihan melalui dispute statement, musyawarah dan pengadilan. Satu, para pihak sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian itu akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dua, para pihak sepakat bahwa terdapat perselisihan dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal ini akan diselesaikan melalui pengadilan negeri bla 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 Surabaya atau Jakarta dan lain-lain. Jangan musyawarah dan arbitrase. Choice of law atau pilihan hukum adalah kebebasan bagi para pihak sehubungan dengan hukum mana yang harus diberlakukan untuk perjanjian yang mereka buat. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang mengatur tentang perjanjian di buku 3 mengenal prinsip mengenyampingkan. Dalam sebuah kontrak bisnis, choice of law diberi judul governing law. Pada prinsipnya, para pihak boleh memilih hukum mana saja, seperti hukum Inggris, hukum Singapura, hukum Indonesia, hukum New York, dan lain-lain. Hukum yang diberlakukan hanyalah yang berkaitan dengan perjanjian, tidak termasuk hukum publik yang bersifat memaksa. Kalau setelah ketentuan umum lainnya, hukum yang berlaku atau governing law. Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Apabila keadaan memaksa ya, force majeure, pertama, kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaan terhalang oleh keadaan memaksa. Keadaan memaksa itu bisa bencana alam atau apapun, gitu. Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force majeure adalah pertama, persengketaan perburuan. Dua, bencana alam atau musibah. Tiga, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Empat, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang. Baik yang dinyatakan maupun yang tidak.
Kelima, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindakan pidana lain, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan dalam kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan, dan lain-lain. Keenam, sebab-sebab lain yang sejenis. Pengakhiran atau termination, perjanjian ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tulis terlebih dahulu ya kepada penjamin pelaksana efisi efek apabila emiten lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian ini dan kelalaian itu tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima surat pemberitahuan tertulis oleh penjamin pelaksana emisi efek atau apabila karena sebab apapun juga emiten tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut perjanjian ini. Pemberitahuan atau notis, setiap pemberitahuan atau komunikasi yang lain akan dibuat atau disampaikan menurut perjanjian ini wajib secara tertulis. Dikirim oleh faksimil dulu ya, atau sekarang melalui email ya, atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing. Kerahasiaan. Pertama, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari perjanjian ini atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun yang disebut. Berarti ini disebut informasi rahasia. Dua, informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh para pemegang saham atau para pihak, pemberi pinjaman, penasehat profesional, manajemen, personil, karyawan, dan subkontraktor, atau pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan informasi rahasia untuk ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau change of law dalam hal setelah ditandatangani perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka para pihak sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Peraturan ini kan fast moving ya, kadang berubah, kadang tetap ya. Keseluruhan perjanjian atau Angel Agreements. Satu, perjanjian itu merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak berkenan dengan materi yang diperjanjikan. Dua, perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh para pihak yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Keterpisahan, pertama, dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu dan sebagian daripadanya saja. Sedangkan ketentuan lain dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh. Dua, para pihak selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pasal ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh para pihak. Pengalian hak atau assignment of rights. Pertama, hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain. Dua, setiap pihak yang menerima pengalian hak kewajiban untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan. Apabila ada perubahan atau amandemen, tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada perjanjian ini yang sah atau mengikat para pihak kecuali dinyatakan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Jadi amandemen ini harus kesepakatan secara tertulis dan diteken oleh para pihak. Bagian penutup yang terakhir, di bagian penutup terdapat dua hal. Ada subbagian kata penutup dan subbagian penempatan tanda tangan. Contoh kata, demikian perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing pihak.
Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, misalkan bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukumnya sama. Atau ya ini kan contoh kata penutup. Penandatangan penjual, peminjam ya. Apa saja yang jika ada yang dilampirkan? Lampiran dapat berisi perjanjian yang akan datang tetapi sudah dinegosiasikan. Dua, deskripsi barang atau jasa yang akan ditransaksikan. Tiga, legal opinion atau pendapat hukum. Empat, financial statement atau yang kelima adalah lain-lain sesuai dengan kebutuhan ya. Itu lampirannya tergantung dengan semuanya. Terima kasih adik-adik. Barakallahu fikum.